Kita ketemu lagi di video perancangan interaksi, ya, interaction design. Kembali kita akan membahas mengenai design thinking. Ya, Anda bisa melihat video saya sebelumnya mengenai konsep yang kita lihat di gambar ini, yaitu konsep mengenai design thinking, di mana terbagi menjadi 5 tahap, ya, mulai dari empathize, define, ideate, prototype sampai dengan evaluasi atau tes. eh saya tidak akan mengulang mengenai konsep dari design thinking, tapi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang namanya design thinking itu fleksibel. Ya, jadi misalkan kita melihat bahwa setelah empathize itu bisa ke define, tapi ternyata jika sudah ke prototype ada sesuatu yang dirasakan kurang mengenai ada pengembangan ide misalkan. Mungkin saja dari prototype bisa kembali lagi ke perancangan mengenai ide, ya, atau dari evaluasi ada yang dirasa kurang, kita bisa uh, membuat prototype yang baru, memperbaiki prototype. Bahkan pada saat tes ternyata ada kebutuhan dari pengguna, ya, pada saat tahapan pertama empathize itu ada yang kurang, itu bisa bisa dilakukan, bisa bisa dipelajari kembali, karena ternyata pada tahapan empathize itu tidak semua kebutuhan atau mungkin desain yang memang dibutuhkan oleh pengguna bisa diidentifikasi, baru diketahui pada saat evaluasi. Oke, silahkan ya lihat lagi videonya supaya lebih mengingat mengenai konsep-konsep 5 tahapan di design thinking. Baik, menurut Tim Brown, CEO dari IDEO, salah satu konsultan perusahaan yang mendeklarasikan mungkinnya design thinking. Ini disebutkan bahwa design thinking adalah pendekatan inovasi, ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang diharapkan dapat membantu para pengguna yang berpusat pada manusia dengan memanfaatkan perangkat desainer, ya, KAKAS tools, untuk mengintegrasikan kebutuhan manusia, kemungkinan teknologi yang digunakan, khususnya dalam interaksi, ya, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Betul bahwa design thinking itu tahap pertamanya misalkan tadi kita melihat empathize, ya, berempati kepada pengguna, tapi pada akhirnya itu akan mendukung suksesnya bisnis, di mana si produk perancangan tersebut apapun bentuknya, misalkan website, itu akan digunakan. Nah, di video ini kita akan melihat latar belakang yang tadi sudah saya sebutkan, termasuk juga tujuan mengapa kita harus menggunakan design thinking. Kita lihat ciri-ciri dari design thinking. Ini yang harus Anda pertimbangkan. Kenapa desainer itu menggunakan design thinking? Yang pertama adalah design thinking mendorong inovasi. Perusahaan yang tidak berinovasi ini tidak akan kompetitif. Ya, sesederhana seperti itu. Perusahaan harus berinovasi untuk bertahan hidup, ya, dan tetap kompetitif dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Lingkungannya apa? Ya, kebutuhan pengguna. Apakah itu di bisnis layanan, ya, bisnis retail, ya, bisnis pendidikan, itu inovasi dibutuhkan. Kondisi tuntutan dari pengguna akan selalu berubah, akan meningkat, belum lagi dari kompetitor. Nah, tim desain menggunakan design thinking untuk mengatasi masalah yang tidak jelas, tidak diketahui, atau masalah yang kompleks, atau masalah yang istilahnya ini wicked problem, masalah yang buruk, di mana satu komponen dari masalah ini bisa berakibat ke masalah lain atau diakibatkan oleh banyak hal, banyak pihak, sesuatu yang kompleksitasnya tinggi. Ya, kenapa tadi misalkan konsep dari design thinking itu harus fleksibel.
Karena mungkin tidak semua kebutuhan dari user itu bisa diidentifikasi pada saat empathize misalkan. Ingat ya, wicked problem. Masalah ini, ya, masalah yang buruk ini menuntut tim untuk berpikir di luar kebiasaan. Bahasa apa kerennya sih thinking outside the box katanya. Ya, inovasi-inovasi yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan dan harus segera mengambil tindakan, harus mengulanginya supaya apa? Supaya tindakan yang berhasil itu bisa diulangi untuk keberhasilan selanjutnya. Ini semuanya adalah merupakan ciri dari design thinking. Inovasi, ya, wicked problem, kebiasaan berpikir di luar kebiasaan, out of the box thinking. Itu ciri dari design thinking. Ya. Baik. Nah, tahap selanjutnya adalah Anda harus memahami tujuan dari design thinking. Ada 3 hal yang mendukung tujuan dan semuanya ini harus ada. Harus menjadi komponen yang diperhitungkan pada saat kebutuhan untuk perancangan ini ada. Yang pertama adalah desirable. Di sini disebutkan ya, what do people desire? Apa sih yang dibutuhkan? Apa sih yang diinginkan? Apa yang diharapkan orang dari produk yang akan dirancang? Yang kedua adalah visible. Ini berkaitan dengan aspek teknik. Dan yang ketiga ini adalah valuable. Ya. Ada profitnya tidak? Bagus tidak untuk bisnis? Ya, oke. Kita akan bahas satu-satu mengenai 3 goal atau 3 tujuan dari design thinking. Yang pertama, desirability, desire berkaitan dengan keinginan, dengan harapan. Secara lengkapnya adalah bagaimana produk rancangan ini akan memenuhi kebutuhan orang. Nah, proses design thinking dimulai dengan melihat kebutuhan, impian, harapan, dan perilaku. Ini penting ya, perilaku. Kenapa dalam empathize nanti akan juga diidentifikasi perilaku orang dari pengguna akhir atau user. Ya. Tim perancang, Anda, ya, itu harus punya empati, harus mendengarkan, memahami apa yang diinginkan oleh orang. Bukan apa yang menurut organisasi mereka inginkan atau butuhkan. Siapa yang mau pakai? Betul, organisasi ingin mendapatkan profit dari produk yang dirancang, tapi orangnya dulu yang di nomor satukan, ya, yang diinginkan. Lalu tim memikirkan solusi untuk memenuhi kebutuhan ini dari sudut pandang pengguna akhir. Ingat ya, ini materi dari perancangan interaksi, ini materi dari IMK ya, interaksi manusia komputer, manusia di sini. Ya, yang diperhatikan keinginannya. Nah, goal yang kedua ini adalah visibility, layak. Jadi produk hasil rancangan yang sudah jadi ini dimungkinkan secara teknologi. Anda merancang sebuah user interface yang mendukung UX dengan memanfaatkan teknologi misalkan touchscreen. Ya. Secara teknologi ini mungkin tidak. Secara teknologi ini mudah untuk diterapkan atau tidak. Nah, tim harus mengidentifikasi satu atau lebih solusi dalam penerapan teknologi supaya pengguna akhir juga mereka mempunyai pilihan, ya, dan akan menentukan pada akhirnya apakah organisasi dapat menerapkannya. Jawabannya mungkin ya, mungkin tidak, ya. Banyak sekali faktor yang harus diperhitungkan, ya. Nanti kita melihat salah satunya adalah sumber daya. Secara teori, solusi apapun dapat dilakukan jika organisasi memiliki sumber daya, ya, dan waktu, ya. Tapi kan yang namanya sumber daya dan waktu biasanya adalah terbatas. Ini juga harus
pikirkan ya, hampir tidak mungkin ya sebuah organisasi memiliki sumber daya dan waktu yang tidak terbatas untuk mengembangkan solusi. Mereka punya kebutuhan untuk segera misalkan menggunakan produk tersebut untuk mendukung bisnis mereka. Nah, ini berkaitan nanti dengan yang ketiga. Nah, saya sudah menyebutkan bahwa sumber daya pasti terbatas ya, mungkin dan pasti terbatas. Sehingga tim Anda nanti akan mengevaluasi dari sekian solusi tersebut, apa Anda memilih dan apakah solusi tersebut layak untuk dilakukan. Mungkin nanti ada pengulangan. Ternyata solusi ini tidak cocok, kita memilih solusi yang lain yang lebih sesuai dengan sumber daya yang ada. Nah, tolong diingat ini untuk tim desainer ya, bahwa pemanfaatan design thinking ini tidak boleh terlalu terjebak dalam implementasi teknis. Ya nanti kakasnya mau pakai apa? Mau pakai model pembangunan alatnya apa, softwarenya apa, dan seterusnya. Jika tim memulai dengan kendala teknis, ada kemungkinan mereka akan membatasi inovasi. Ide-ide itu keluarkan, baru kita lihat pembatasnya, misalkan dalam sumber daya dan kemampuan teknologi. Karena ini memang ciri khas ya dari design thinking, inovasi. Oke, tahap ketiga adalah availability, yaitu kelangsungan. Harus menghasilkan keuntungan alias profit alias mendukung bisnis. Kita tadi sudah belajar ada dua tujuan ya, ada apa memang diinginkan ya, memang layak. Nah, produk yang diinginkan dan layak secara teknis tidaklah cukup. Organisasi harus mampu menghasilkan keuntungan ya, pendapatan dari solusi tersebut. Jadi kalaupun nanti produknya bagus tapi ternyata tidak menghasilkan keuntungan, ya juga kurang sesuai ya dengan kelangsungan hidup organisasi. Bahkan untuk organisasi yang sosial nirlaba ya, tetap itu bisnis tetap harus bisa berjalan didukung oleh desain produk. Jadi kalau biasanya perusahaan itu memulai dengan studi kelayakan, feasibility study mungkin ya, kemudian mencoba menemukan masalah, menentukan solusi, dan melakukan pemasaran, tetapi pemikiran desain atau design thinking membalikkan proses. Mulainya bukan dari feasibility study, tapi dari desirable, dari orangnya. Apa yang diinginkan? Baru bicara kelayakan, baru kita bicara kelangsungan atau bagaimana si keinginan tersebut akan layak dan bagus untuk bisnis alias mendapatkan profit. Oke, itu materi kita mengenai latar belakang dan tujuan dari design thinking. Ini bukan iklan ya, ini hanya saya menyarankan dua buku ini cukup cocok untuk dijadikan sebagai referensi jika Anda melakukan penelitian atau memanfaatkan design thinking selama kuliah. Yang pertama adalah Design Thinking for Engineering ya, practical guide. Ini lumayan singkat, jelas ya, mudah dimengerti. Kalau yang kedua design thinking ini cara pandang dari desainer ya, bagaimana desainer itu berpikir seharusnya dan memanfaatkan metodologi ini. Oke, itu dua buku yang saya sarankan. Untuk lebih mudah mungkin Anda bisa melihat sumber-sumber design thinking dari interactiondesign.org ya,
dari Medium ya. Medium ini banyak sekali artikel dari desainer UI UX seluruh dunia ya, lumayan berbagai berbagai apa praktikal base perancangan ya, banyak sekali dari seluruh dunia, menarik menurut saya. Dan yang terakhir dari Nielsen Norman Group, NN Group. Ini salah satu sumber yang banyak digunakan di kuliah IMK. Oke, itu materi saya mengenai latar belakang dan tujuan dari design thinking ya. Video kelanjutan dari video design thinking yang sudah ada sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.